apa yang saya dengar ya, dari pernyataan-pernyataan menteri, 4 orang menteri dari pagi tadi dan juga dari DKPP, satu hal yang saya kira cukup jelas dalam nalar kita, mereka mengemukakan ada pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden, ya, dan itu di luar yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Bahkan Ibu Menteri Sosial tadi mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan beliau atau keterkaitan beliau sebagai Menteri Sosial terhadap pembagian bansos atau apapun namanya yang dilakukan oleh Presiden secara langsung. Apalagi pembagian yang dilakukan oleh Presiden itu tidak didasarkan pada program yang sudah ditetapkan oleh APBN dalam programnya Menteri. Tetapi ini berdasarkan satu Kepres 125 tahun 2022 yang ya, Kepres itu dibikin sendiri oleh Presiden. Ya, kita nggak tahu argumen awalnya ini untuk apa. Meskipun di dalam pelaksanaannya dikatakan itu adalah untuk mengatasi El Nino. Ya, El Nino itu kan sudah kalau seperti ahli-ahli yang sudah kami hadirkan kemarin, November tahun lalu itu sudah selesai. Mungkin kalaupun ada keterlambatan hasil panen, tidak perlu dilakukan setiap bulan pembayaran terhadap bansos terkait dengan El Nino ini. Kemudian saudara-saudara, khusus terhadap bansos, dalam praktek yang terjadi selama ini dan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa itu dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam waktu setiap 3 bulan. Ya. Tidak seperti yang terjadi sekarang, itu dilakukan setiap bulan, sejak bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Apa maknanya ini bagi kita? Bagi kita yang berakal sehat, mestinya kita katakan bahwa ini mencederai akal sehat kita kalau dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan proses pilpres dan pemilihan-pemilihan yang lain. Saudara-saudara, saya kira ada satu hal lagi yang saya kira yang patut kita catat, bahwa ada penyimpangan berdasarkan Perpres 125 itu, di mana tidak ada keterlibatan Kementerian Sosial di dalam hal pembagiannya. Ini apa maknanya? Tentu kita, nalar sehat kita akan mengatakan bahwa Ibu Menteri ini tidak ingin dilibatkan. Ya, karena ini barangkali bisa saja argumentasinya atau paling tidak asumsi saya bahwa kalau Ibu Menteri ini tahu dan terlibat, berarti bansos itu juga mesti dibagi untuk kepentingan partainya Ibu Menteri atau siapa yang didukung oleh Ibu Menteri. Nah, sementara sekarang kalau dari kemarin saksi-saksi kami mengatakan bahwa di Jawa Tengah itu ada 7 kali atau 10 kali Presiden membagi-bagi bansos. Bahkan kalau saudara-saudara saya ingat betul, ada tulisan yang mengatakan bahwa selesai bagi-bagi bansos itu Bapak Presiden minum kelapa muda, ya, di Magelang bersama dengan Cawapres. Begitu juga Pak Menteri, 2 orang menteri yang mengatakan bahwa bansos ini adalah dari Bapak Presiden. Ini kan personifikasi bansos yang tidak seharusnya dilakukan. Karena bagaimanapun juga itu kan aset milik negara. Itu milik kita, kita bayar pajak. Ya, dari pembayaran pajak kita itu diberikan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal lagi, Bang Mulya, mungkin ya, kita berharap bahwa ya mari kita berdoa bersama-sama nanti di dalam hati kita, mudah-mudahan Tuhan membuka pintu hati para hakim, mereka dijauhkan dari rasa takut. Misalnya ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu yang akan menjadikan perkara atau mereka akan diperkarakan. Karena selama ini kita dengar dan kita tahu cukup banyak orang yang disandra dengan perkara, ya, sehingga berpihak kepada pihak tertentu. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Bang Mulya. Saudara-saudara, nanti ada Saudara Henry juga, mungkin Saudara Yanwar. Ya. Saya hanya ingin menambahkan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Magdir Ismail. Tentu kita berterima kasih untuk semua presentasi yang diberikan oleh keempat menteri. Menteri Erlangga
Menteri Menko ya, Erlangga, Menko PMK, kemudian juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial Risma. Nah, kalau mendengarkan semua penjelasan keempat menteri itu, saya bisa mengatakan so far so good. Baik itu mengenai BLT, mengenai El Nino, keluarga harapan, dan lain-lain. Tapi itu penjelasan yang official, yang resmi diberikan di depan menteri. Saya bertanya dalam hati saya, karena banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Tidak semua jawaban diberikan oleh keempat menteri. Jadi ini yang buat saya menjadi isu. Sebab saya ini dulu wartawan. Ketika saya datang ke Jakarta, saya diajari oleh almarhum Mokhtar Lubis yang mengatakan, jangan hanya membaca apa yang ditulis, bacalah apa yang tidak ditulis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, don't read ya what is printed, read what is between the lines. Di antara yang ditulis itu yang kita mesti baca. Nah, itu yang kita tidak dapat pada hari ini. Apa di balik itu? Ya. Jadi saudara-saudara, tadi Kemenko PMK bicara mengenai negatif externality, ya, hal-hal yang negatif ya, dari hal-hal eksternal yang negatif, ya. Nah, dia bilang tidak ada itu, baik itu yang disengaja maupun yang tidak bisa dihindarkan. Jadi semua program bansos itu semua jalan seperti yang direncanakan. Tapi kan kita tidak segampang itu untuk, ya, karena kita melihat, kalau kita membaca dan mendengar video yang beredar, itu Menteri Menko Erlangga tadi mengatakan semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah. Presiden dalam menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, apakah ada pesan-pesan atau ada hal-hal yang aneh? Dia bilang nggak ada sama sekali. Tapi kan dalam memori kolektif kita sebagai anak bangsa, memori kolektif kita itu tidak akan pernah hilang. Kita melihat Menko Erlangga membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu pada Jokowi. Dan oleh sebab itu mesti memilih anak Jokowi. Mendak Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama, mengatakan bansos itu dari Jokowi, dan karena itu kita mesti berterima kasih kepada Gibran. Nah, itu memori kolektif kita tidak bisa dihilangkan. Itu rekam jejak digital yang Anda akan selalu simpan, baik di laptop, di handphone, maupun di back mind kita semua. Jadi saudara-saudara, ini nggak akan pernah selesai. Penjelasan ini tentu membantu, tapi juga tidak membantu, karena tetap menyisakan banyak pertanyaan di hati kita. Jadi saudara-saudara, saya hanya ingin menjelaskan itu, karena buat saya politisasi bansos itu tidak selesai. Itu tetap ada dan harus dijelaskan secara tuntas, dan kita mesti melakukan perbaikan-perbaikan supaya tahun-tahun yang akan datang politisasi bansos itu tidak terjadi lagi seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara, ya, tinggal sekarang kita menunggu putusan MK yang akan dibuat tanggal 22 April yang akan datang. Apakah putusan MK itu akan membuat demokrasi, konstitusi, dan supremasi hukum ditegakkan? Apakah kejujuran, keadilan, pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu akan dihormati? Apakah kedaulatan rakyat akan dihormati? Ini yang kita tunggu dari MK. Saya tahu bahwa MK pasti mendapat tekanan, langsung atau tidak langsung. MK tidak hidup dalam ruang isolasi, tapi saya ingin memelihara optimisme. Saya ingin kita percaya bahwa sikap negarawan, sikap bengawan hukum, ya, dari hakim-hakim MK itu akan tetap ada, dan mereka punya komitmen untuk bangsa ini, komitmen untuk kita semua. Ini bukan persoalan menang atau kalah, ini bukan persoalan Ganjar atau Mahfud,
Ini bukan persoalan Magdir Ismail, Henry, saya, atau Pak Yanwar. Ini persoalan demokrasi. Ini persoalan hak yang paling hakiki yang kita miliki sebagai anak bangsa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mensubversi kedaulatan suara yang kita punya. Kedaulatan suara anak-anak bangsa. Jadi saya hanya ingin memelihara optimisme itu, semoga kawan-kawan juga memelihara optimisme itu. Kita menunggu tanggal 22, semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita sebagai bangsa. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Mungkin Henry atau Pak Yanwar, silakan. Karena apa yang sudah disampaikan oleh Bang Timbul sama Magdir Ismail, saya anggap cukup. Dari saya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Magdir, Bang Mulya, teman-teman wartawan. Kita semua tadi sudah menyaksikan bagaimana dan mendengar bagaimana para menteri memberikan keterangan, tetapi itu terbatas pada regulasi. Kalau regulasi kita tidak bisa tutup mata, pasti dibuat sangat bagus, pasti dibuat sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tetapi keterangan para menteri tadi tentu saja berbeda dengan keterangan para saksi yang pernah kami hadirkan. Bagaimana di Sumatera Utara, di Medan, pembagian bansos begitu masif. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, pembagian beras bansos dengan karung bertuliskan Bulog, Badan Pangan Nasional, kemudian di situ ada stiker Prabowo Gibran. Nah, itu semua tentu berbeda, kontradiktif dengan keterangan para menteri, ya. Satu itu. Yang kedua, kami ingin memberikan satu catatan. Apabila Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara permohonan kami, permohonan 01 itu tidak membaca keadilan, tidak membaca kebenaran-kebenaran yang diterangkan oleh para saksi, maka akan menjadi presiden dalam pilkada yang tahapannya pada bulan Mei sampai pelaksanaannya November nanti. Bukan tidak mungkin pilkada nanti kita akan menemui pola-pola yang sama, kita akan menemui cara-cara yang sama seperti yang dilakukan dalam Pilpres ini. Jadi kawan-kawan, kita berharap Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang bukan saja adil bagi urusan Pilpres, tapi menjadi pegangan buat Pilkada 2024 nanti. Terima kasih.